semuanya, perkenalkan, nama saya Ferdinandus Takalemingan SSI. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Bitung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan praktik baik yang saya lakukan sebagai guru fisika di dalam pembelajaran di kelas. Adapun praktik baik yang saya gunakan adalah penggunaan lens Google Sight Fun Physics dalam pembelajaran fisika untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi pada materi pengukuran dan kerja ilmiah. Biarlah kiranya melalui praktik baik ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selamat menyaksikan video inspirasi dari saya. Proses pembelajaran yang asik dan menyenangkan dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, mengajar secara kreatif. Yang kedua, mengajar untuk kreativitas. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 memanfaatkan media WhatsApp sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan peserta didik, baik dalam hal menyampaikan jadwal pelajaran, pembagian bahan ajar, pemberian tugas, maupun pengumpulan tugas. Ketika Kemendikbud melalui Pusdatin meluncurkan akun pembelajaran dengan domain belajar.id pada tahun 2020, saya memanfaatkan beberapa fitur yang ada di Google Workspace for Education yang memanfaatkan akun belajar.id, yaitu Google Drive, Google Form, dan Google Sheet untuk merancang dan mendesain bahan ajar, tugas, dan untuk melakukan evaluasi bagi peserta didik. Seiring waktu dalam pembelajaran, saya mendengar masukan dari peserta didik. Salah satunya, melihat peserta didik terkadang kebingungan untuk mencari link tugas maupun link bahan ajar tertentu. Hal ini dikarenakan setiap pertemuan akan ada link baru yang saya berikan kepada peserta didik. Saya mencoba fitur Google Sight sebagai solusi dari masalah yang dihadapi siswa. Pemanfaatan Google Sight juga bisa menjawab tantangan dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi terhadap siswa. Tahapan dalam menyusun lens yang merupakan akronim dari Google Sight Fun Physics dimulai dengan mendesain bahan ajar, materi pengukuran, dan kerja ilmiah menggunakan Canva. Alasan menggunakan Canva dikarenakan saya bisa mendesain bahan ajar menjadi lebih menarik dan tidak monoton bagi peserta didik. Bahan ajar yang sudah selesai disimpan dalam format PDF dan akan diunggah ke dalam Google Drive. Untuk penyusunan LKPD sebagai tugas kelompok, saya memanfaatkan Google Docs. Sedangkan untuk kuis dan game, saya mendesain menggunakan Google Form. Langkah selanjutnya, saya mendesain Google Sight Fun Physics dengan memasukkan bahan ajar, LKPD, kuis, dan game yang sudah saya susun sebelumnya. Dalam pemahaman berkaitan pembelajaran berdiferensiasi, memungkinkan bagi peserta didik untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari, bagaimana cara mereka belajar, dan tentunya produk belajar apa yang akan dihasilkan. Tentunya peran dari guru sangatlah besar dalam memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan kurikulum yang ada. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya akan berhasil jika kita sebagai guru memperhatikan konten, proses, produk, pengaruh, dan lingkungan belajar. Pemanfaatan lens Google Sight Fun Physics dalam pembelajaran fisika tentunya menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Peserta didik cukup memilih materi ajar yang disajikan dengan mengklik ikon materi atau topik ataupun dengan scan barcode materi ajar. Materi ajar yang disajikan tidak hanya berupa tulisan, tentunya menumbuhkan minat literasi peserta didik. Peserta didik dalam mempelajari materi bisa secara berkelompok sambil mendiskusikan pemahaman dari materi yang sedang dipelajari. Kuis dan LKPD, lembar kerja peserta didik, sebagai sarana yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam mengolah informasi yang didapatkan. Dengan mengerjakan kuis dan LKPD yang saya berikan, akan menunjukkan sejauh apa peserta didik sudah mempelajari materi yang sedang dipelajari. Hasil yang diperoleh dari kuis dan LKPD membantu saya dalam menilai materi yang telah dikuasai peserta didik dan menjadi acuan untuk materi berikutnya. Salah satu komponen pembelajaran berdiferensiasi yaitu produk, di mana guru bisa melihat apa yang peserta didik telah pelajari dan telah dikuasainya.
Dalam materi pengukuran dan kerja ilmiah, melalui game interaktif, saya mengajak siswa berpetualang untuk melakukan pengukuran beberapa objek yang berbeda secara berkelompok. Peserta didik secara berkelompok akan memilih rute masing-masing ketika bermain game interaktif berkaitan materi pengukuran dan kerja ilmiah. Demikianlah video praktik baik yang saya lakukan di dalam kelas. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.